Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan agar kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memudahkan kita bisa menjalankan sholatnya subuh dengan berjamaah. Karena ini merupakan suatu amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Ya, seperti sholat sepanjang malam dari maghrib sampai subuh. Ini adalah keutamaan seorang yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Dan yang kedua, bahwa waktu setelah subuh ini merupakan waktu yang diberkahi, karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kata beliau, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahilah umat-umatku di waktu paginya. Maka waktu pagi itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Ya, maka hendaklah kita jaga amaliyah yang baik dan kita mulai dari awal hari. Ya, karena kedepannya jika kita sudah menjaga, maka kita akan mendapatkan hidup yang lapang, ya, mendapatkan kesemangatan dan tidak malas di dalam hari tersebut. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Dan kita masih di pembukaan dari penulis kitab, yang mana penulis kitab beliau membuka kitab ini dengan bentuknya adalah doa kepada para penuntut ilmu, kepada para pembaca kitab ini. Ya, maka kita akan lanjutkan dari doa beliau. Beliau mengatakan, ya, yang pertama adalah ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, agar Allah melindungimu di dunia dan akhirat. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwa ketika seseorang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak ada jalan, ya, kebencian yang sampai kepadanya. Ya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunianya. Ini ketika Allah berikan perlindungan kepada seorang hamba di dunia. Kemudian yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu berberkah dimanapun engkau berada. Ini juga merupakan doa yang sangat baik dari penulis kitab. Karena seorang yang mendapatkan berkahnya Allah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghayatul matalib. Jika Allah menjadikanmu berberkah dimanapun engkau berada, maka ini merupakan puncak daripada cita dan harapan seorang hamba. Sehingga apa? Dengan keberkahan ini Allah menjadikan berkah pada umurmu, Allah menjadikan berkah pada rizkimu, Allah menjadikan berkah pada ilmu, pada amal, dan pada keturunanmu. InsyaAllah, ya. Jadi artinya berkah itu kebaikan. Allah menjadikan umur kita berkah. Ya, artinya apa?
kita bisa memanfaatkan umur yang ada dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Tidak ada sedikit pun umur yang ada pada kita berjalan begitu saja tanpa faedah, tanpa pahala. Allah berikan berkah pada rizki kita. Ya, rizki yang kita miliki ini banyak manfaatnya, walaupun terkadang jumlahnya tidak banyak. Ya, makanya di dalam kita mengais rizki itu jangan sekedar yang kita cari banyaknya hasil, tapi coba kita naik. Itu bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Ya, walaupun rizki tidak terlalu banyak, tetapi banyak orang yang mendapatkan manfaat darinya. Banyak pahala yang kita raih darinya. Ya, itu. Makanya di dalam Islam itu tidak dipuji orang yang miskin. Oh, saya miskin saja. Tidak mesti. Ya, bahkan Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, apakah boleh orang menjadi orang kaya? Rasul mengatakan, la ba'sa bi, tidak mengapa, mattaqau, selama mereka bertakwa kepada Allah. Justru kekayaan harta yang dimiliki seorang hamba, kemudian banyak orang yang memanfaatkannya, mendapatkan manfaat, itu jauh lebih mulia daripada miskin yang tentunya tidak bisa memberikan manfaat. Ya, maka di zaman Nabi SAW ketika orang-orang miskin, ya, dari sisi harta dunia, mereka melihat orang-orang kaya, mereka mendapatkan kelebihan. Kata para sahabat miskin mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasul, orang-orang kaya mereka telah apa? Pergi dengan membawa pahala yang luar biasa. Padahal mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Cuman apa? Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya, maka Rasul kemudian mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian agar kalian bisa menyamai mereka? Bala ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kabbiru wasabbihu wa hamidu kulla duburi salatin salasan wa salasin. Ucapkan takbir, tahmid dan juga tasbih setiap selesai sholat 33 kali. Maka orang-orang fuqara begitu selesai sholat, masya Allah, mereka sibuk zikir tadi. Ternyata apa? Para aghnia, orang-orang kaya mendengarkan sabda Nabi itu. Orang kaya pun melakukan hal seperti itu. Orang miskin lapar, Rasul, ternyata mereka tahu juga rahasia amalan kita. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi utihi man asya. Ya, kata Rasul, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba. Jadi memang enggak bisa. Ya, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah berikan kepada hamba-hamba terpilih tadi. Jadi harta dunia, ya, tatkala kemudian diiringi dengan takwa, maka luar biasa. Ya, luar biasa. Dan banyak di kalangan para sahabat, para ulama-ulama kita yang dari sisi harta mereka banyak sekali. Tetapi apa? Itu tidak menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta yang ada berkah. Ya. Kemudian Allah pun menjadikan keberkahan pada ilmu. Ilmu yang kita miliki, baik ilmu dalam urusan agama maupun ilmu dalam urusan dunia. Ya, terkadang disebutkan tentang para ulama, ada seorang dari sisi ilmu sedikit, cuman karena keberkahan yang ada pada dirinya, manfaat yang didapatkan jauh lebih luas, lebih banyak daripada orang yang ilmunya segunung. Ya, itu banyak dan kita dapatkan. Ada orang yang ilmunya pas-pasan. Cuman apa? Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisi yang lainnya. Itu karena apa? Pengaruh daripada keberkahan pada ilmu tersebut. Ya, makanya saya ingatkan kembali bahwa di dalam kita menyebarkan ilmu, ya kita sampaikan apa yang kita tahu. Gak nunggu kita jadi ulama baru menyampaikan, tidak. Ya, tapi syaratnya kita menyampaikan sekedar yang kita tahu, sekedar yang betul-betul datang dari Allah dan Rasulnya, bukan datang dari kantong kita. Karena Rasul ketika memerintahkan dakwah, apa kata beliau? Ballighu anni walau ayah. Terangkan, jelaskan, sebarkan sesuatu yang dariku, walaupun satu ayat. Perhatikan ini, harus garis bawahi ya. Bukan berarti bebas berdakwah, tidak. Rasul ngasih ketentuan, balighu anni, sampaikan, terangkan yang dariku. Yang dariku ini ya, berarti apa? Dari Al-Quran atau dari Sunnah, bukan dari kantong sendiri.
2 jam cerita ngalor ngidul, itu bukan ilmu. Nah, gitu. Kemudian semoga Allah pun menjadikan berkah pada amalan, pada pekerjaan. Insyaallah ya, amalan ketika mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu yang akan menghasilkan kebaikan yang luar biasa. Seperti seorang yang belajar ilmu agama, maka ilmunya ini akan betul-betul bermanfaat, bisa merubah dirinya. Ya, yang dulunya dia adalah orang yang paling malas, sehingga dengan berilmu maka tumbuhlah semangat beramal kebaikan. Seorang yang dulunya memiliki sifat yang sangat keras, dengan dia mempelajari ilmu agama, dia semakin lembut. Yang dulu dia punya sifat sangat pelit, dengan dia belajar ilmu agama, hilang kepelitan. Ya, mulai dia belajar menjadi seorang dermawan dan seterusnya. Itulah keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari. Yang berikutnya adalah keberkahan pada apa? Pada keturunan. Ya, kita punya anak, punya cucu. Bukan justru mereka menyusahkan kita. Ya, tetapi ketika Allah berikan keberkahan pada keturunan, maka Allah akan menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan penulis kitab di sini adalah doa yang luar biasa. Ya, doa yang luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan doanya. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang jika diberi dia akan bersyukur. Jika diberi dia akan bersyukur seberapapun yang dia dapatkan. Ya, dia bersyukur karena dia tahu bahwa seberapapun yang dia dapatkan itu karena ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah mesti yang terbaik. Ya, ketentuan Allah mesti yang terbaik. Walaupun terkadang di awal kita mendapatkan kita merasa berat, kita merasa kecewa, tapi yakinlah di balik itu banyak manfaat. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contoh kemarin ya, ketika kecelakaan pesawat. Ada seorang mau berangkat, sudah dijadwalkan jam sekian berangkat. Mungkin agenda di sana 1, 2, 3, sudah diatur sedemikian rupa. Ternyata gagal berangkat. Marah dia. Wah, mungkin mencela Allah Subhanahu wa taala. Semua orang disalahkan. Perhatikan, begitu dia mendapatkan berita pesawat kecelakaan, bersyukur apa menangis dia? Bersyukur plus menangis. Ya, kenapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Terkadang kita menginginkan hasil yang luar biasa. Kita ingin menjadi orang terkaya di kampung kita. Allah sayang kepada kita. Kalau kita dijadikan orang kaya, mungkin kita sombong. Kita mungkin gak mau duduk bareng kayak gini. Masa orang kaya duduk sama kayak gitu, yang ngomong anak kecil lagi. Nah, gitu kan? Coba seandainya dulu antum pernah bercita-cita menjadi orang yang terkenal. Kalau seandainya antum dikenal di televisi di mana-mana, mau duduk kayak gini mustahil. Ya, nggak mau bergaul dengan orang di masjid, nggak keren. Tapi masya Allah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan apa yang terbaik untuk kita, akhirnya apa? Kita bisa duduk bersimpu di masjid yang dengannya kita akan lebih baik dari sisi agama kita. Maka masya Allah sekalian, kita harus kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas pemberiannya. Itu sangat indah. Hidup itu sangat indah. Tidak ada beban dalam kita berusaha. Ya, ini masya Allah. Kemudian doa yang berikutnya kata beliau, wa idza btuliya sabara. Dan apabila diuji, dia akan bersabar. Ya, jika diuji dia akan bersabar. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada orang hidupnya bahagia terus. Ada pernah di sini dalam seumur hidup kita dari bayi sampai sekarang bahagia terus. Ya, nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan, nggak pernah bersedih, nggak pernah punya masalah, mustahil. Ya, mesti ada. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari. Nudawiluha, kami ganti-gantikan, kami bolak-balikan di tengah-tengah manusia. Artinya Bapak sekalian, tatkala kita mendapatkan ujian, ingat, kalau kita sedang mendapatkan ujian, berarti apa? Kita tinggal menunggu kapan selesai ujian tadi. Ya, karena kalau kita perhatikan dalam surat Asy-Syarah, Allah mengatakan, Inna ma'al usri
yusra wa inna ma'al usri yusra. Perhatikan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Kata para ulama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kita sekarang sulit. Kemarin kan kita mudah, ringan, ya kan? Kemudian kata Allah apa? Keesokan harinya kesempatan akan datang yusra, akan datang kemudahan lagi. Satu kesulitan yang menimpa kita ini dihimpit dengan dua kemudahan. Maka Masya Allah, tidak boleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah kemudian berputus asa. Ya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ya, sesulit apapun musibah yang menimpa kita, ingat, musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah mengukur bahwa kita mesti mampu untuk apa? Memikulnya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada seorang umat pun, kepada seorang pun di luar kemampuan mereka. Ya, ini kita tanamkan betul-betul. Ya, dari ucapan penulis kitab, ya, wa idza tuliya sabar. Dan jika engkau diuji, ya, dia akan bersabar. Karena ujian Bapak sekalian itu suatu kepastian. Apalagi kita seorang mukmin yang mengikrarkan keimanan. Kepastian ujian akan menimpa kita. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah mereka mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman kemudian ditinggalkan sama sekali, tidak diuji? Ya, jawabannya mesti diuji. Maka Allah lanjutkan ayatnya menghibur kita. Perhatikan ya. Jadi Allah melanjutkan ayatnya menghibur kita. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kalian mereka telah diuji. Telah diuji mereka. Ya. Karena dengan ujian ini apa faedahnya? Apa hikmahnya? Ya, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Dengan ujian inilah Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Ini. Jadi ujian seperti itu. Apakah dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang diterpa ujian? Ataukah dia justru menjadi sifat orang-orang munafik? Bagaimana munafik itu? Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Kata Allah, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin." Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah al-harf, dalam huruf, itu apa? Tarfin, di ujungnya saja. Jadi tidak totalitas. Bagaimana maksudnya? Dia beribadah kepada Allah tapi hanya ujungnya saja Allah rinci. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Jika dia mendapatkan kebaikan, itma'an nabi, dia tetap di atas kebaikan itu. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ya. Maka ketika menimpa kepada mereka suatu fitnah, kejelekan, musibah, bagaimana? Maka mereka akan berpaling ke belakang. Kalau bahasa kita futur. Ini futur, yang tadinya taklim meninggalkan taklim. Yang tadinya sholat jamaah ditinggalkan. Yang kata para ulama sampai kemudian pada taraf meninggalkan Islam secara keseluruhan. Ini sifatnya orang munafik. Ya, wa in asabatu fitnatun inqalab ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat jelas. Nah, ini berarti kan ya, ini sifatnya orang munafik, tetapi sifatnya orang beriman. Sifatnya ahlu tauhid, maka mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Ini perhatikan ya. Nah, ini penyeimbang Bapak sekalian. Mempelajari tauhid ini adalah menyeimbangkan. Ketika kita mendapatkan nikmat kemudian tidak bangga diri. Ketika mendapatkan musibah tidak kemudian gantung diri. Kan gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian, kenapa kok banyak sekali ya orang ketika mendapatkan musibah bertambah
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah model seperti ini bukan kebaikan untuknya, tapi justru kerugian. Banyak ya orang kena musibah, anak muda pengen ngelamar wanita, ditolak. Apa yang terjadi? Cinta ditolak, dukun bertindak. Masya Allah. Ya, sakit gak sembuh-sembuh, sakit gak kunjung pergi, dukun ku datangi. Apa lagi itu? Masya Allah. Itu bukan prinsip seorang mukmin. Orang mukmin mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau sempit, mau lapang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat ini. Ini semua adalah buah daripada mempelajari tauhid. Kenapa? Karena ini adalah pintu kebaikan. Jadi Masya Allah ya, orang beriman ini dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan. Baik ketika lapang maupun sempit. Kebanyakan kita kan mikirnya apa? Pintu kebaikan pahala itu ketika dalam kondisi lapang, mendapatkan yang lebih, itu kebaikan. Tapi tidak pernah kita melirik bahwa ternyata pada musibah itu terdapat pintu kebaikan yang luar biasa. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang masalah musibah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab Az-Zuhud, ya, yaitu bab ma jaa fi sabr 'alal bala. Bab sesuatu yang datang tentang bersabar ketika tertimpa musibah. Rasul bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa 'alaihi sukhtu." Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Perhatikan, Allah jika mencintai satu kaum, Allah mencintai seseorang, Allah akan uji mereka. Ujian macam-macam, ya, bisa Allah uji dengan musibah-musibah, dia mendapatkan yang dibencinya, ya, ada musuh di depannya, baik dari kalangan munafikin, dari kafirin, ya, yang ini semua membutuhkan kesabaran, ya, ini semua membutuhkan kesabaran. Kenapa? Itu ciri Allah ini mencintai mereka. Allah uji. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho terhadap ujian itu, dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang dia marah terhadap ujian tersebut, baginya mendapatkan murka dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu kalau kita berpikir tentang musibah ini, berpikirnya adalah apa? Logikanya Allah Subhanahu wa taala, jangan logika kita. Ya Allah, sungguh tega nian diri kau. Ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya, cinta ditolak, dimarah ibu lagi. Nah, itu kan memang berat. Sudah usaha maksimal, dimarah-marah orang, dimalukan orang, nggak dapat hasil lagi. Itu kan Masya Allah, Bapak sekalian, padahal kalau kita melihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, musibah itu kebaikan. Jadi gini, Pak, saya kasih pendekatan pemahaman. Sebagian besar kita menganggap musibah itu adalah kejelekan. Mesti kan? Kejelekan. Sekarang gini Bapak sekalian. Misalkan ada seorang anak atau ada seorang anak, dia mengidap penyakit berbahaya, tumorkah atau apa dalam tubuhnya. Kemudian si bapak ini dia menyerahkan anaknya ini kepada seorang dokter. Dokter mengatakan, "Pak, putra bapak ini harus dioperasi. Disobek perutnya, ambil penyakitnya. Tapi biayanya sekian juta, sekian puluh, sekian ratus juta." Sekarang kita bertanya kepada anak kecil, "Nak," tuduh poin bertanya, "Nak, ini ada seorang bapak, dia menyerahkan anaknya kepada orang lain, suruh dibelah perutnya. Kira-kira bapak ini baik atau jelek?" Bapak paling jahat di alam dunia ini, gitu kan? Anak-anak. Sekarang bertanya sama antum yang paham duduk permasalahan, "Pak, sekarang bagaimana? Ada seorang bapak, dia memiliki anak yang punya penyakit dalam tubuhnya, kemudian diserahkan ke dokter untuk dibelah perutnya, diambil penyakitnya biar sembuh dan bayar dengan harga yang sangat mahal. Bapak ini baik atau jelek?" Luar biasa baiknya. Apa yang membedakan sudut pandang tersebut? Ilmu. Ya, maka kalau kita tahu bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala, segala yang Allah perbuat itu baik. Maka kata para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di dalam tafsirnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala kisarannya antara dua, mungkin fadl, mungkin adil.
Yang pertama, keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada kita keutamaan A, B, C. Fadl, keutamaan dari Allah. Kalau bukan itu, Allah berikan kepada kita kejelekan. Allah berikan kepada kita musibah. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu ya. Itu kita harus ke situ. Jadi Masya Allah, ternyata apa? Itu bergantung dengan kadar keilmuan kita. Maka pantas Bapak sekalian, seorang bisa bersabar itu karena buah daripada ilmu. Saya pernah ceritakan tentang ucapan Khidir alaihissalam. Ya, ketika beliau diminta Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir. Ya, apa kata Khidir? Apa namanya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau bersabar dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya? Perhatikan. Bagaimana kamu bersabar dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya? Kata Musa apa? Udah, saya jamin saya akan bersabar. Kata Khidir, boleh ikut tapi jangan bertanya tentang apapun. Jangan bertanya. Kemudian Khidir bersama Musa berjalan, naik perahu, ya, digratisi lagi. Begitu sampai tujuan, perahunya ditenggelamkan. Coba, masuk akal? Tidak masuk akal. Musa bertanya, Dir, kenapa ini? Sudah gratisi, malah kemudian ditenggelamkan itu. Dia bilang, jangan kamu tanya. Lewat lagi sana, sudah, saya nggak tanya lagi. Lewat, ada anak lagi main-main, nggak tahu main apa, ya, gerobak sodor atau apa di situ di pinggir jalan. Itu ada anak paling ganteng, dek sini dek, pegang kepalanya, dicekek, mati. Dir, anak yang mau dibata ini. Dibilang jangan tanya. Coba gimana mau sabar? Yang ketiga lagi, mau datang ke kampung, pengen makan di situ biar dijamu, pengen nginep di situ, diusir. Coba begitu mau meninggalkan kampung itu, ada tembok mau rubuh. Dibenerin sama Khidir. Kata Musa, ngapain Dir? Dibenerin tembok, minta bayaran, jatuh makan malam, beli nasi padang atau beli apa itu lamongan, nasi goreng. Ya kan gitu. Kata Khidir, kamu sekarang nggak sabar sama saya. Ya, dan sekarang kita berpisah. Perhatikan bagaimana Nabi Musa bersabar dalam perkara yang tidak tahu ilmu tentangnya. Sama, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmunya, bersabar. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menggambarkan keadaan para nabi. Rasul mengatakan, kanal anbiya yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bin ni'mah. Adalah para nabi, mereka bergembira ketika mendapatkan musibah seperti gembiranya kalian mendapatkan nikmat. Para musibah dipukuli, dilempari, umatnya senyum, bergembira. Sebagaimana kita kemudian mendapatkan belian halus dari istri-istri antum semua. Tuh, antum pengantin anyar, istrinya datang tiba-tiba menyentuh antum, deg-degan gak karuan kan? Lope-lope ke depan sini. Nah, gembira para Nabi, kata Rasul, ketika mereka dilempari batu oleh kaumnya, senyum mereka seperti senyum antum mendapatkan belian halus dari suami antum, dari istri antum. Masya Allah, ini kan? Itu kenapa? Para nabi mereka tahu persis, ya, ada apa yang terjadi di balik musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Kebaikan yang luar biasa. Ini yang pertama. Jadi Allah ini menunjukkan cintanya kepada seorang hamba dengan mendatangkan ujian, ya. Nah, makanya Rasul pernah menjelaskan, kalau kita mendapatkan nikmat dunia, harta ada, sehat ada, ketenaran ada, jabatan ada, pokoknya nggak ada kurangnya. Tapi kita sadar kita bergelut dengan dosa dan maksiat kepada Allah, itu jangan kita bergembira. Justru kita khawatir dan waspada. Kenapa? Itu adalah istidraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi innama huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan dunia padahal dia berlumur dengan dosa dan maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Artinya apa? Allah biarkan hamba itu larut dalam kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, yang berikutnya Bapak sekalian, bahwa musibah yang Allah turunkan kepada seorang hamba itu ini
adalah bergantung dengan kadar keimanan mereka. Ya, semakin berat, ya semakin tebal iman yang ada pada diri mereka, maka semakin berat ujian yang Allah timpakan kepada hamba itu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan Al Imam Tirmizi, ya, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Pak Rasul, manusia seperti apa yang paling berat ujiannya? Insyaallah ya. Maka Rasul mengatakan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang pertama yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Ya, artinya semakin baik keimanan seorang hamba, semakin mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keimanan, dalam ketakwaan, akan semakin berat ujiannya. Bahkan kata beliau mengatakan, yubtalar rajulu bihasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqah ubuduli ala qadri dinihi. Seorang ini akan diuji Allah Subhanahu wa taala tergantung agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan semakin berat ujiannya. Tapi jika agamanya itu tipis, maka dia akan diuji sekedar dengan agama yang dia miliki. Dan ujian itu terus menerus. Wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi bainan nas wa laysa 'ali khati'ah. Dan ujian akan terus menimpa seorang hamba sampai kemudian dia ditinggalkan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Selama kita punya dosa, siap-siap mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi inilah keadaan dan kedudukan musibah. Dan yang berikutnya Bapak sekalian, bahwa musibah ini telah menimpa para rasul, telah menimpa as-siddiqun, orang-orang yang jujur, telah menimpa para syuhada, dan telah menimpa orang-orang yang beriman di masa lalu. Tapi apa? Walakinnahum sabaru, tetapi mereka bersabar. Ini perhatikan, ini juga apa? Ini kabar gembira. Musibah yang menimpa kita ini ternyata bukan hanya kita yang pernah mendapatkan, tetapi apa? Semua umat-umat terdahulu, para nabi, siddiqun, syuhada, solihun, mukminun, mereka telah mendapatkan musibah, telah mendapatkan ujian yang sama. Cuma bedanya apa? Bedanya mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Insyaallah ini ya, sedikit fikih tentang masalah musibah. Ya, fikih tentang masalah musibah. Maka Bapak sekalian, kalau kita cermati dengan baik-baik, bahwa ketika kita bisa ya mengatur diri ketika mendapatkan nikmat dan musibah, kata penulis kita akan mendapatkan hakikat dan puncak kebahagiaan. Dan itu kehidupan ahlu tauhid. Ya, maka dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, datang dari sahabat Syuhaib bin Sinan, Rasul pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman. Kenapa? Setiap keadaannya baik untuk dia. Apa gambarannya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia tertimpa, jika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Jika dia tertimpa perkara yang jelek, perkara yang tidak diinginkan, dia bersabar, itu pun kebaikan untuknya. Masya Allah ya. Dan itu hanya terjadi pada diri seorang mukmin. Dan itu karena apa? Buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya, itu semua buah daripada kita mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang enggak punya tauhid kepada Allah, ya, mendapatkan nikmat sombong. Nih saya mendapatkan musibah, Masya Allah, sedihnya berlarut, putus asa, bunuh diri, dan lain sebagainya. Ya, maka ahlu tauhid, mereka kita dipuji, tidak bangga diri. Ketika dicaci, tidak sakit hati. Masya Allah ini. Maka hidupnya tenang lurus terus itu. Silakan orang ngomong apa, orang muji, nggak bangga diri, ya, nggak kemudian alisnya naik. Dicaci maki, kumisnya
ngelempreh. Tidak seperti itu. Jalan terus. Berdakwah, monggo, sampaikan kebenaran. Mau orang nerima tidak? Jalan terus. Dipuji, dibenci, jalan terus. Ahlu tauhid. Kenapa? Di dalam mereka berdakwah, bukan itu yang mereka cari. Bukan pujian, bukan menghindarkan dari cacian, tidak, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, maka seandainya para dai, penuntut ilmu agama, mereka mempelajari tauhid, Masya Allah, tenang hidupnya itu. Ya, Rasul Bapak sekalian, itu luar biasa ketika diuji, ya, yang Allah datangkan melalui orang-orang musyrik. Rasul pernah Bapak sekalian diuji dengan dunia, diintimidasi, kemudian caci maki, ancam, nggak mundur. Akhirnya mereka orang-orang musyrik memilih untuk melakukan apa? Negosiasi. Udah Muhammad, kamu pengen apa sih? Mau nyari wanita? Sudah, kamu milih wanita Quraisy yang paling cantik mana, ambil kamu nikahi. Tapi berhenti dakwah, jangan memecah belah umat. Rasul terus bagaimana lagi? Kalau kamu pengen harta, sudahlah, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian kami serahkan kepada engkau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah ini. Tapi tolong, jangan kau cerai berikan persatuan orang musyrik kami. Kalau kamu pengen menjadi seorang pemimpin, punya kekuasaan, sudahlah, kami siap kok diatur kamu. Kalau ada masalah, kamu yang pertama kali menetapkan, kita tinggal ikut. Tapi tolong, jangan cerai berikan kami. Coba, kalau antum gadis, duitnya akeh, kedudukan, tinggalkan dakwah. Ya, Rasul tidak. Beliau mengatakan apa? Bukan itu yang saya cari. Bukan itu yang saya cari. Aku berdakwah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, angkat tangan coba. Antum bayangkan di perkara ini, wanita cantik, bukan sekedar wanita cantik. Ada antum enggak ada, sudah cari-cari ini di depan mata, suruh milih. Ya. Barbie atau seperti apa lagi? Gitu. Masya, suruh milih harta kedudukan. Luar biasa, antum gerjagong, ongkang-ongkang. Mas kai kerjakaken gitu ya. Wis Masya Allah, Rasul tolak semua. Bukan itu yang beliau cari. Luar biasa kan? Jadi berbagai macam cara orang musyrik ini untuk meredupkan cahaya dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak akan pernah. Kenapa? Tauhid sudah mapan pada diri beliau. Ya, maka Bapak sekalian, ya, tauhid perbaiki, insyaallah dengannya kita akan semakin baik. Yang ketiga, beliau mengatakan wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia berbuat dosa istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini juga perkara yang hampir setiap hari akan dijumpai orang-orang beriman. Dia akan terjerumus dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang beriman ataupun orang bertakwa, ciri mereka adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Mustahil ada seorang yang dia selamat dari dosa sama sekali, nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran dari ayat 133 sampai 135, ketika Allah menyebutkan tentang calon penghuni surga, ya, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah sebutkan ciri-cirinya. Satu kata Allah, ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mereka menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang memaafkan orang lain. Orang lain berbuat salah dia maafkan. Ini ciri orang bertakwa. Yang keempat apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu fahisyah, perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap mereka sendiri, berbuat dosa, dzakarullah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun atas dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini ciri orang bertakwa itu bukan orang yang
tidak pernah berbuat dosa, tidak. Cuman ciri orang bertakwa itu kapan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera bertobat, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pintu kebaikan. Ya, ini pun pintu kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat. Ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang-orang beriman ketika mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, justru dengannya dia menjadi orang lebih baik dalam imannya. Aneh kan? Coba, di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 201. Coba antum renungkan ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifun minasyaitan tadzakkaru faidahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka telah tertipu dengan syaitan, dengan berbuat dosa, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, faidahum mubsirun, kemudian mereka semakin tajam penglihatannya. Artinya apa? Dia semakin hati-hati. Ya, sudah sekali berbuat dosa kepada Allah, dia semakin berhati-hati. Dia ambil jarak, dia menjauhkan diri, tidak mendatangi tempat yang dulu berbuat dosa di situ. Ya, masya Allah, ini perhatikan orang beriman. Kapan berbuat dosa kepada Allah, dia langsung takut sekali. Ya, makanya orang beriman ketika mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisannya tidak cukup sehari 2 hari. Ingat terus dosanya itu. Ya, sampai salah seorang ulama salaf kita, ya, selalu ingat dosa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, mereka berbuat dosa 40 tahun yang lalu, mereka ingat di hari ini. Satu dosa yang pernah diperbuat, ingat. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ada seorang salaf, dia terlilit hutang. Terlilit hutang dia, bingung. Dia ingat, dulu saya pernah berbuat dolim kepada si A 40 tahun yang lalu. Allah balas hari ini. Insyaallah, ya. Saking apa? Saking sedikitnya dosa yang mereka lakukan. Tapi apa? Dengan dosa itulah kemudian mereka ini, ya, semakin berhati-hati. Tapi kalau kita karena terlalu banyak dosa, apalagi dosa yang dulu, yang tadi dilakukan aja lupa, sudah kayak gitu soleh lagi, jenggotnya paling dawa. Masya Allah. Kita mau apa, takwa cuma modal jenggot? Ya betul lah, jenggot termasuk ketakwaan kepada Allah, harus perintahkan. Cuma jangan kemudian modal jenggot ini kita kemana-mana pusung dada. Jenggotku paling dawa, paling soleh. Tulis kalian bajunya ini, bangga dengan jenggot, semakin soleh. Gitu. Jangan gitu ya. Masya Allah, kita bukan model seperti itu. Nah, ini bagaimana para ulama kita, ya, tatkala mereka ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, perlu kita ketahui, bapak kita Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan Allah dari surga disebabkan karena apa? Dosa. Berapa dosa yang dilakukan? 1. Iya kan? Nabi Adam 1 ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nabi Adam alaihissalam tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendekat pohon tersebut, Allah persilahkan Nabi Adam alaihissalam turun dari surga, kemudian menempati di dunia ini, ya, dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan kelelahan. Ya, ini sebab karena 1 dosa. Kita sudah berapa dosa itu? Tetapi Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hal seperti itu, Allah membuka diri untuk menerima taubatnya hamba-hamba yang bertobat kepadanya. Bahkan Rasul menggambarkan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah menghamparkan tangannya di malam hari. Di malam hari. Untuk apa? Untuk Allah terima orang-orang yang bertobat yang mereka berbuat dosa di siang hari. Dan sebaliknya, Allah menghamparkan kedua tangannya di siang hari untuk Allah terima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Artinya apa? Bertobat kepada Allah itu tidak ada istilah telat. Ya, walaupun kita sudah tua. Dan ini seharusnya, ya, ada pada diri kita. Tidak pernah ada putus asa. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Ya. Ya tentunya masa lalu yang ada ini menuntut kita untuk apa? Segera bertobat, menyesali dosa-dosa kita, dan kita penuhi
sisa umur yang ada pada kita ini dengan amal-amal kebaikan. Ya, ini adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Ya, sehingga dengan kita bertobat dari masa lalu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan sisa umur yang ada pada kita ini akan Allah berikan pahala dengan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena amalan kita ini tergantung dengan penutupnya. Rasul pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Ya, makanya yang menentukan kita bagaimana menjelang kita mati. Apakah kita menjelang mati di atas ketaatan kepada Allah ataukah sebaliknya? Ya, ini yang dikhawatirkan para ulama salaf kita. Mereka mengkhawatirkan bagaimana keadaan mereka menjelang matinya. Ya, karena ini penentu. Maka boleh jadi Masya Allah ya, kita sekarang dohirnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata menjelang kematiannya berbuat dosa kepada Allah, mengamalkan amalan penghuni neraka. Rasul pernah menceritakan kepada sekalian, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan ada seorang di antara kalian, dia beramal seperti amalan ahli surga sampai seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal satu jengkal. Ternyata orang tersebut beramal seperti amalannya ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ya, ada orang yang beramal seperti penghuni neraka, ternyata setelah menjelang wafatnya dia beramal seperti penghuni surga, masuk surga. Maka dalam hadis Bukhari, apa maksudnya di sini nih? Berarti ada ya orang selama hidupnya di atas ketakwaan, keikhlasan, di atas tauhid, mati suul khotimah, bukan gitu maksudnya. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan lafaz apa? Ala ma yabdu bihin nas. Sesuai dengan apa yang nampak oleh manusia. Jadi manusia menganggap dia beramal kebaikan. Ya, beramal soleh, padahal apa? Dalam hatinya dia menyimpan perkara-perkara yang jelek. Itu ya. Jadi dia mengamalkan kebaikan itu ketika dilihat orang lain. Adapun ketika sendirian, ternyata dia adalah orang yang paling mengerikan. Ya, nah ini. Jadi Masya Allah sekalian, ini pentingnya kenapa kok kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan Rasulullah SAW yang kita tahu, beliau adalah orang yang paling bertakwanya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin surga untuknya, dijamin diampuni dosa-dosanya. Apa kata beliau dalam hadis Bukhari Muslim? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah kata Rasul, aku dalam sehari semalam beristighfar dan bertobat kepadanya lebih banyak dari 70 kali. 70 lebih kali setiap hari istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena beliau tahu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perbuatan yang akan menghancurkan kenikmatan dan kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Ya, kata beliau, tiga perkara ini fa innaha ulai tsalas unwanu sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu bersabar mendapatkan musibah, syukur ketika mendapatkan nikmat, dan bertobat istighfar ketika berbuat dosa. Ketiga perkara ini merupakan lambang kebahagiaan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan kita semua agar kita bisa mengamalkan dan mendapatkan seperti yang penulis kita doakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.